Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Wa mithalul 'abdi fid dunya fi nisyanihi nafsahu wa maqsadahu mithalul hajj alladhi yaqifu fi manazilit tariq wa la yazalu ya'lufu an-naqata wa yata'ahhaduha wa yunadhifuha wa yaksuha alwana thiyab wa yahmilu ilaiha anwa'al hashish wa yubridu laha al-ma'a bithalji hatta tafutahu al-qafilah wa huwa ghafilun anil hajj wa an mururil qafilah wa an baqaihi fil badiyah farisatan lis-sibai wa huwa wa naqatuhu. Wal hajjul basir la yuhimmuhu min amril jamal illa al-qadra alladhi yuqawwi bihi 'ala al-mashi fayata'ahhaduhu wa qalbuhu ila al-ka'bati wal hajji wa innama yaltafitu ila an-naqati biqadri ad-darurati fakadzalika al-basiru fi as-safari ila al-akhirah la yashghalu bi ta'ahhudil badan illa bid-darurati kama la yadkhulu baital ma' illa li daruratin. Dan perumpamaan hamba dan perumpamaan seorang hamba di dunia dalam lupanya terhadap dirinya dan tujuan hidupnya itu seperti seorang yang berangkat haji yang berhenti di suatu tempat di jalan menuju haji, dan kemudian dalam pemberhentiannya itu dia memberi makan kendaraannya, yaitu onta. Ini orang haji dulu kan pergi haji pakai onta. Jadi perumpamaan seorang hamba, kita semua manusia adalah hamba Allah. Perumpamaan seorang hamba di dunia ini yang lupa terhadap dirinya dan tujuan hidupnya seperti seseorang yang berangkat haji, kemudian dalam perjalanannya tiba-tiba dia berhenti di suatu tempat di jalan, kemudian dia memberikan makan ontanya yang menjadi kendaraannya berangkat haji, wa yata'ahaduha, dan terus dia merawat ontanya itu dengan seksama, wa yunadhifuha, dia membersihkan ontanya, memandikannya, wa yaksuha alwana thiyab, dan dia memakaikan ke ontanya itu banyak berbagai macam jenis-jenis pakaian onta yang indah. Kemudian dia membawakan kepada ontanya itu berbagai bentuk makanan yang merupakan rumput-rumput. Kemudian dia mendinginkan air dengan es untuk diminum enak oleh ontanya itu. Sibuk dengan
kendaraannya, sibuk dengan ontanya. Padahal tujuan utamanya adalah berangkat haji. Nah, jadi karena dia begitu sibuk memperhatikan ontanya di pemberhentiannya itu, hatta tafutahu al-qafilah, hingga tertinggallah dia dari rombongan yang lain. Berangkat haji rombongan. Nah, hingga tertinggallah dia dari kafilah yang lain, wa huwa ghafilun anil hajj, dalam kondisi ia terus lalai daripada tujuannya yaitu haji, sibuk dengan mengurus ontanya itu. Jadi dia telah lalai daripada haji yang merupakan tujuan utama, wa an mururil qafilah, dan dia telah lalai ternyata rombongannya sudah berangkat. Wa an baqaihi fil badiyah, dan dia terus lalai tanpa sadar dia tinggal sendiri di pemberhentiannya itu, di tempat di padang pasir yang sepi, yang kosong. Farisatan lisiba wa huwa wanaqatu, tanpa dia sadari dia telah menjadi mangsa bagi hewan-hewan buas di sana. Karena tertinggal sendiri di tengah jalan di padang pasir. Rombongan sudah berangkat. Nah, wal hajjul basir, seharusnya seorang yang pergi haji yang cerdas, yang cerdik, ya, la yuhimmuhu min amril jamal illa al-qadra alladhi yuqawwi bihi 'ala al-mashi. Seharusnya seorang yang pergi haji tadi, kalau dia memang pintar, kalau dia memang betul-betul tujuannya haji, maka tidak akan menyibukkannya oleh perkara ontanya itu, kecuali sekadar untuk menguatkan si onta itu berjalan, untuk membawanya ke haji. Jadi tidak sampai harus cari dinginkan air pakai es dulu, sampai pakaikan pakaian-pakaian yang cantik untuk ontanya. Dia tetap berhenti memberikan ontanya makanan, tapi tujuannya sekadar untuk kuat membawanya ke haji, bukan justru lalai di situ dengan ontanya. Nah, jadi sepatutnya seorang yang haji tadi, yang berangkat haji yang pintar, dia tidak akan berlebihan mengurus ontanya, kecuali hanya sekadar dia berikan makan, minum, agar onta itu kuat membawanya ke tujuan utama, yaitu sampai ke haji, ke Ka'bah. Fayata'ahaduhu, maka dia menjaga, merawat ontanya dalam perjalanannya itu, wa qalbuhu ilal ka'bati wal hajj, dalam kondisi hatinya itu tetap fokus ke Ka'bah dan haji. Wa inna ma yaltafitu ilan naqah biqadri darurah, hanya saja dia memperhatikan, merawat ontanya itu dalam perjalanan sekadar kebutuhan darurat saja. Fakadzalikal basir ila fi safari ila al-akhirah, demikian juga seorang hamba yang pintar dalam perjalanannya menuju akhirat. Nah, kita semua ini pada hakikatnya dalam perjalanan menuju akhirat. Kita semua ini dalam perjalanan. Nah, walaupun kadang-kadang kita nampak duduk, berdiri, pada hakikatnya kita semua sedang berjalan, sedang dalam perjalanan. Nah, tujuan kita akhirat. Kita semua sedang dalam perjalanan dari alam roh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh. Ada berapa alam itu? Kita terus berjalan. Dari alam barzakh kemudian baru ke alam baqa. Alam yang kekal selama-lamanya. Kesanalah nanti destinasi yang sebenarnya, tujuan akhir kita, perjalanan penghujung perjalanan kita nanti adalah alam baqa. Jadi kita semua ini berjalan, mau duduk, mau tidur, pokoknya kita dalam proses, dalam perjalanan. Nah, maka sadarlah kita bahwa kita sedang berjalan seperti orang haji tadi mau berangkat haji. Nah, ya. Maka fakadzalikal basir fis safar ila al-akhirah, demikianlah orang yang cerdas dalam perjalanannya menuju akhirat.
la yushghilu bi ta'ahudil badan illa bid-darurah. Tidaklah dia menyibukkan dirinya dengan terlalu berlebihan memperhatikan badannya, kenikmatan badannya, kecuali sekedar untuk darurat agar dia kuat, selamat dalam perjalanan menuju akhirat. Jadi jangan seperti orang pergi haji tadi, sibuk mengurus onta, orang sudah sampai ke haji, dia dimangsa sama hewan buas di padang pasir. Demikian juga orang yang kita ini dalam menuju akhirat. Jangan kita sibuk dengan memperhatikan bagaimana tubuh kita nikmat. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat pakaian, nikmat mata. Nikmat mata yang satu tambah dua, itu kan bagian dua nikmat mata. Asik memperhatikan bagaimana tubuh kita ini nikmat. Padahal tubuh kita ini hanya kendaraan agar perjalanan ruh kita ini dari alam roh ke alam rahim ke alam dunia ditaruh di badan kendaraan ini bagaikan onta tadi. Jadi seharusnya tubuh kita ini yang merupakan kendaraan kita sebentar di dunia ini, jadi kita berikan dia sekadar untuk cukup kuat saja sampai ajal menjemput. Jadi jangan kemudian justru kita sibuk dengan kendaraan kita ini atau tubuh kita ini. Ada orang seperti itu, sibuk dia dari ujung rambut sampai ujung kaki, habis-habis. Untuk rambut, minyak rambut ada 5 model, sampo ada berapa model. Kalau enggak seperti itu, enggak pede, enggak keren, enggak macu. Nanti untuk wajah lain lagi. Sama juga laki-laki, perempuan lebih-lebih lagi. Perempuan untuk wajah aja, kalau kita kumpulkan alat-alat atau apa itu make up itu bisa 1 koper besar. Yang untuk kulit ada beberapa lapis. Untuk bulu mata lain lagi itu ada beberapa model. Untuk alis, untuk macam-macam lah. Itu kemudian dari wajah ke bawah pakaian. Pakaian semua kita penuh lemari. Tidak ada semua lemari penuh. Malah tambah lemari lagi. Padahal Rasulullah suruh kalau kita setiap beli baju baru, itu setiap kita beli barang baru, sunatnya barang lama disedekahkan. Jangan mengumpulkan itu. Ya. Itu kemudian pakaian, kemudian celana, kemudian sepatu. Itu baru bagian luar. Belum lagi makanan. Belum lagi minuman. Makanan seperti sering kita sampaikan, makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup, nanti snack lagi, kopi lagi. Nah, itu makanan, ya. Belum lagi fasilitas hidup kita. Rumah bagaikan istana, ada saja selalu kita buat, pas enggak pas, pas enggak pas. Belum lagi kendaraan. Kendaraan pun sangat menyibukkan kita. Maka kita hampir persis seperti orang pergi haji tadi yang sangat sibuk dengan ontanya jadi kendaraannya. Sehingga tanpa kita sadari rombongan-rombongan ahli akhirat telah lewat. Mereka sibuk dengan tahajud, mereka sibuk dengan Al-Quran, mereka sibuk dengan zikir, mereka sibuk dengan Allah. Kita sibuk membereskan kendaraan ini. Kapan terkejutnya? Begitu datang ajal. Begitu datang malaikat maut baru terkejut. Ternyata selama ini terlalu sibuk dengan sesuatu yang
sibuk dengan wasilah, bukan tujuan, bukan maqasid. Sibuk dengan perantara, bukan tujuan utama. Nah, makanya kemarin sebelumnya Imam Al-Ghazali mengingatkan kita tentang bagaimana dunia keterkaitannya dengan hati kita dan dunia keterkaitannya dengan badan kita. Nah, keterkaitannya dengan hati kita, dunia itu dapat menarik hati kita menjadi pencinta buta kepada dunia. Maka dari situlah timbul penyakit-penyakit hati. Keterkaitan kita dengan dunia dengan badan kita, dia mampu menyibukkan kita. Nah, seperti tadi orang yang naik haji sibuk dengan ontanya. Nah, itu belum lagi orang-orang yang hidupnya itu harus branded. Nah, sekarang kan ada mesti branded itu. Kalau pakai baju nggak brand itu brand bermerek, ya. Nah, itu nggak pede dia keluar rumah. Ada yang model seperti itu. Kalau nggak branded nggak bisa pakai baju dia. Baju-baju 35.000 dia lah nggak bisa lihat itu, langsung lewat terus. Mesti branded. Nah, itu lebih capek lagi. Ini tahu bulan ini brand apa lagi? Dia harus update. Itu luar biasa itu. Tapi ada sebagian manusia yang seperti itu jalan hidupnya. Dia terus sibuk dengan brand. Yang ibu-ibu juga demikian. Ini udah ada jilbab brand baru. Bapak-bapak nanti ada brand sendiri dia. Yang dulu seperti cincin misalnya. Waktu musim cincin itu lengkap nama-nama cincin, Indocrest apa itu macam-macam itu, Asfir apa. Nah, itu begitu nampak cincin di tangan orang itu langsung. Kalau lagi sholat kebetulan di samping kita pakai cincin itu fokusnya ke cincin orang itu. Nyopu bate, nyogiok biasa. Onyo solar, onyo. Dan itu langsung terawangnya ke harga. Ini kalau ini merek. Nah, ini lebih berat lagi kalau hidup seperti itu. Itu sudah melebihi orang yang sibuk dengan onta tadi. Ya, ini udah kemana-mana itu. Tapi ada banyak manusia seperti itu. Bahkan mungkin kita juga pernah termasuk dalam golongan seperti itu. Nauzubillah juga mungkin sekarang masih kadang-kadang seperti itu. Masih selalu kalau apa-apa merek baru ini baru, ya. Sehingga kita tertinggal kafilah tadi. Sebagian orang-orang terus dia fokus pada tujuan utama yaitu Allah. Bagaimana dia mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang indah di hari akhirat nanti. Nah, ya. Jadi fakadzalikal basir fis safar ilal akhirah la yashghulu bita'ahudil badan illa bid-darurah. Demikianlah al-basir, seorang hamba yang cerdas, yang pintar, yang cerdik. Dalam perjalanannya menuju akhirat, dia tidak disibukkan oleh terlalu mengurus badannya, fisiknya, kenikmatan hidupnya, kecuali untuk sekadar darurat yang dibutuhkan oleh badannya, oleh fisiknya untuk kuat melanjutkan perjalanan hingga sampai ajal. Kama la yadkhulu baital ma illa li darurah. Sama seperti dia tidak masuk kamar mandi kecuali karena darurat. Wala farqa baina idkhalit ta'am fil batan wa baina ikhrajihi minal batan. Fi anna kulla wahidin minhuma daruratal badan. Dan tidak ada beda seharusnya antara memasukkan makanan ke perut dengan mengeluarkan makanan itu dari perut. Pada bahwa sesungguhnya setiap keduanya itu adalah kebutuhan darurat badan. Itu baru orang yang dapat tujuan hidupnya akhirat. Saat memasukkan ke perut dengan mengeluarkan dari perut, statusnya sama. Kenapa kita masuk kamar mandi? Ada enggak orang masuk kamar mandi pengen tidur di dalam?
orang baru mau masuk kamar mandi saat dia darurat, harus mau buang air besar, buang air kecil. Maka seharusnya seperti itulah, sebagaimana kita mengeluarkan apa yang isi perut kita saat memang kita harus mengeluarkannya, dan sekadar itu saja selesai. Tidak ada sesuatu yang berarti di situ. Demikianlah juga seharusnya saat kita memasukkan sesuatu ke dalam perut. Kenapa kalau kita pergi ke kamar mandi pengen cepat-cepat beres, tapi kenapa begitu kita memasukkan sesuatu ke dalam perut itu begitu panjang prosesnya? Hidangannya begitu banyak sekali. Hidangannya begitu banyak. Kemudian udah banyak hidangan lagi, ada aja protesnya. Umumnya walaupun kapler tak nyohana asam udang mecut ham rasa, tetap ada saja. Ini kalau nggak ada ini dikit nggak pas. Kenapa ndak kita makan, artinya memasukkan sesuatu ke dalam perut sama dengan kita mengeluarkan sesuatu dari perut. Sudah. Kita lapar, pergi ke dapur. Apa yang ada, makan. Selesai makan, saya berangkat, lanjutkan kehidupan. Mau ibadah, mau kerja. Sama seperti kita sakit perut, harus mengeluarkan sesuatu dari perut, ke kamar mandi. Selesai kamar mandi, keluar, selesai. Coba kalau setingkat seperti itu. Ini orang-orang yang menjelaskan belum juga setingkat itu. Cuma ini kan, beginilah para ulama menjelaskan, itu baru hamba yang menemukan tujuan hidupnya yang sebenar-benarnya. Tapi kalau dia masih ketika memasukkan sesuatu ke dalam perut, lebih membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan kesibukan yang panjang. Berbeda dengan dia mengeluarkan isi perutnya yang hanya sebentar saja, kemudian dia berangkat. Kalau masih beda seperti ini, berarti ini belum dapat tujuan hidupnya. Artinya dia masih disibukkan oleh wasilah tadi, oleh kendaraan, sehingga dia akan lalai dan tertinggal daripada tujuan utama, yaitu akhirat. Itu perumpamaan yang luar biasa dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Makanya orang-orang kalau sudah pikirannya akhirat itu, dia tidak lama-lama lagi duduk di warung kopi. Sekadar untuk, karena memang kopi itu tubuh butuh pada kopi. Makanya kalangan sufi juga menyarankan kopi. Tapi sekadar butuh untuk menguatkan tubuh. Jadi minum kopi biar pas kepala, biar fresh. Pisang goreng sama bulukat satu. Udah pas itu, berangkat. Itulah orang akhirat. Orang-orang sufi dulu minum kopi dia. Karena orang-orang sufi kan orang-orang ahli qiyamul lail itu. Dulu minuman kopi itu minuman orang soleh. Nanti bisa dilihat itu, kitab-kitab sufi ada syair-syairnya itu. Dulu minuman kopi itu minuman orang soleh. Karena mereka biar malam itu sanggup beribadah kepada Allah, sanggup tahajud, sanggup baca Al-Quran, berzikir berjam-jam, maka mereka minum kopi. Sekarang minum kopi, yang minum kopi penonton bola, orang yang nggak bisa tidur malam, apa namanya itu, insomnia, anak muda main game. Orang tua ada juga kadang-kadang minum kopi. Jadi mereka dulu minum kopi itu sampai sebagian ulama sufi mengatakan, ada itu referensi-referensi dari kitab mereka, sunnah minum kopi. Cuman bagaimana mereka sampai mengatakan minum kopi itu sunnah? Karena mereka merasakan dengan minum kopi ibadah mereka lebih kuat, bertahan, tidak bentar-bentar ngantuk. Makan mereka pagi minum kopi biar sanggup duha. Kalau nggak minum kopi kan kita kadang-kadang ngantuk-ngantuk. Kan minum kopi.
Dan kopi yang asli biar berkhasiat fresh dan memberikan tenaga. Kopi yang asli. Dan paid, kopi paid. Sekarang ya seperti tadi sudah diolah sedemikian rupa, espresso, sanger, SP. Ya. Intinya tetap nggak dapat, poin akhiratnya nggak dapat, tetap dengan dunia tadi. Nah, ya. Wa min himmatihi ma yudkhilu batnahu faqimatuhu ma yakhruju minha. Maka nilai apa yang keluar dari perut dengan apa yang masuk ke perut sama saja nilainya bagi ahli akhirat. Sama. Apa yang masuk ke perut dan apa yang keluar dari perut sama saja. Dia masuk biar tubuh tetap stabil, bisa beraktivitas. Dia pun harus dikeluarkan biar tubuh tetap stabil, bisa beraktivitas. Karena kalau nggak dikeluarkan kan nggak bisa berkegiatan juga, kita sakit perut. Bagaimana mau kerja? Sampai orang yang nggak bisa buang air besar harus operasi kan? Sama juga orang nggak bisa makan harus juga diobati. Jadi sama saja. Sekadar itu saja. Nah, itu nilai ya bagi seharusnya seorang hamba yang basir tadi, yang cerdas, yang tujuannya adalah akhirat. Maka wa aktsaru ma syaghala an-nas 'anillah huwal batn. Fa innal quta daruriyun wa amrul maskan wal malbas ahwan. Walau arafu sababal hajati ila hadhihi al-umur wa iqtasaru alayhi lam tastaghriqhum ashghalud dunya. Ya. Wa aktsaru ma syaghala an-nas 'anillah ta'ala huwal batn. Dan yang paling banyak menyibukkan manusia daripada Allah, ya, melalaikan manusia daripada Allah, huwal batn adalah perkara perut. Jadi perut. Maka yang seorang yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin menuju kepada Allah, yang betul-betul ingin fokus ke akhirat, yang pertama di antara yang hal-hal utama yang harus dia kendalikan adalah perut. Tidak boleh banyak makan. Kalau ada orang datang, saya Ustaz, saya mau hijrah, saya mau berubah, saya mau bertaubat, alhamdulillah sudah jalan sebulan ini, cuman saya makan masih susah sedikit. Kalau makan memang nggak bisa ditahan-tahan. Ini berarti tidak bisa. Makan harus diurus. Jadi tidak bisa ibadah ini, karena ibadah ini harus sinkron dengan kondisi perut. Kalau perutnya terkendali, insya Allah ibadah pun akan mudah. Orang yang seperti kita sampaikan sebelum-sebelumnya, orang yang selalu kenyang akan berat beranjak untuk ibadah. Orang yang selalu kenyang, penuh perutnya, yang kira-kira kalau siap makan itu harus duduk barang 15 menit nggak sanggup bangun misalnya. Itu tidak bisa, tidak bisa jadi apa ahli ibadah, apalagi jadi ulama. Imam pun tidak bisa seperti itu, imam sholat. Imam sholat kita alhamdulillah aman, ya. Masih kurus beliau. Jadi al-batn, perut pertama. Kendalikan perut, makan diatur makan, jangan berlebihan, jangan kekenyangan. Jadi wa aktsaru ma syaghala an-nas 'anillahi ta'ala huwal batn. Hal yang paling banyak menyibukkan manusia dari Allah yaitu gara-gara mengurus perut. Mengurus makanan harus mantap, harus seperti ini, harus seperti itu. Mulai dari dasar, untuk bisa mengisi perut harus kerja, cari uang. Udah dapat uang, kemudian harus beli atau buat sendiri, itu pun membutuhkan berbagai macam kreativitas, kegiatan, menghasilkan satu makanan di atas meja. Sibuk dengan perut. Fa innal quta daruriyun. Karena memang perkara kebutuhan perut ini, kebutuhan pokok, maksudnya qut daruriyun adalah perkara darurat. Hal utama. Makanya di sinilah banyak manusia sibuk. Makanya kalau kita lihat bisnis paling
paling rame itu adalah bisnis food, makanan. Karena itu kebutuhan dan utama. Bisnis usaha paling banyak itu adalah makanan. Perut, ya. Makanan itu paling banyak. Kemudian berikutnya yang banyak menyibukkan manusia dari Allah adalah amrul maskan, tempat tinggal. Tempat tinggal. Kemudian wal malbas, pakaian. Ya. Ahwan. Namun masalah tempat tinggal, masalah pakaian, dia di bawah daripada urusan perut tadi. Yang pertama perut, kemudian baru tempat tinggal, kemudian pakaian. Makanya semua kesibukan manusia ya tidak terlepas dari tiga ini. Food, makanan tadi. Kemudian pakaian. Banyak sekali toko-toko pakaian. Mulai dari style macam-macam lah untuk penampilan. Kemudian tempat tinggal, aksesoris rumah, material. Nah, tapi pakaian dan tempat tinggal di bawah. Yang paling utama perut. Inilah tiga hal yang menyibukkan manusia dari Allah. Yang banyak menyibukkan manusia dari Allah. Walau arafu sababal hajah ila hadhil umur waqtasaru alaihi ma lam tastaghriqhum ashghalun nas. Seandainya manusia itu tahu kadar sebab kebutuhan mereka kepada perut tadi, kepada tempat tinggal dan kepada pakaian, waqtasaru alaihi, dan mereka membatasi kebutuhan mereka itu terhadap perut mereka, tempat tinggal mereka, pakaian mereka, membatasi hanya sekedar kebutuhan utama saja. Artinya kalau makan aja yang memang yang sekedar kebutuhan utama tubuh saja. Tidak banyak-banyak kali cengkonek. Demikian juga kalau tempat tinggal, sekedar kebutuhan tempat untuk kita bisa tinggal nyaman. Kalau hujan tidak tirih, ya. Kalau panas pun tidak terlalu panas. Kalau sekedar itu saja. Demikian juga pakaian. Kalau manusia itu mengetahui hakikat pakaian dan tujuan fungsinya, sekedar untuk menutup badan saja, sekedar tidak merusak pemandangan orang ketika kita pakai baju. Seandainya manusia mencukupkan di situ saja, maksud tidak berlebihan entah kemana-mana tadi, maka lam tastaghriqhum ashghalud dunya, maka manusia itu tidak akan tenggelam dengan kesibukan dunia itu. Tapi kenapa innama istaghraqathum li juhlihim bid dunya wa hikmatiha wa hududhiha minha? Tetapi pada faktanya, ya, banyak manusia tenggelam justru di situ. Tenggelam dengan perkara perut, perkara tempat tinggal, perkara pakaian. Kenapa bisa seperti itu? Li juhlihim, karena ketidakpahamannya mereka terhadap dunia. Wa hikmatiha, dan tujuan Allah menciptakan dunia. Dan hak-hak yang mereka harusnya dapatkan daripada dunia itu. Nah, itulah yang membuat kemudian kita tenggelam. Bahkan seperti yang kita lihat hari ini, ya. Ada orang memang tujuan hidupnya perut, pakaian, tempat tinggal. Maka yang mereka banggakan selalu adalah perut, pakaian, tempat tinggal. Maksud mereka banggakan bukan nampak-nampakin perut, bukan. Tapi berbangga-bangga dengan bisa makan mewah, ya. Bisa makan yang luar biasa, ya. Foto, kirim ke sana, kirim ke sini. Padahal itu hanya sekedar wasilah saja. Sama seperti kita masuk kamar mandi tadi. Berani nggak kita foto kamar mandi? Begitu kita masuk kamar mandi, selesai proses itu kita foto ini ya hasilnya. Kan nggak berani kita. Coba seandainya kita nggak berani foto hasil itu, sama kita terapkan dengan tidak berani apa yang kita masukkan. Atau sesekali bisa kalau untuk membuat kita, tapi untuk pribadi jangan bawa kasih ke orang.
Yang itu yang di kamar mandi difoto juga, yang tadi masuk difoto juga, digabung fotonya, dilihat. Kayaknya sama aja. Ya. Maksudnya untuk kita menyadarkan diri kita. Jangan kita terlalu terbawa, terlalu jauh. Padahal yang terhidang di situ ujung-ujungnya yang di sana di kamar mandi. Ya, tapi ada orang dia sudah tenggelam dengan itu, sehingga makanan yang dia makan menjadi kebanggaan luar biasa bagi dirinya dalam hal kemewahan, banyaknya makanan. Ya. Makanya sayang kita lihat kadang-kadang di beberapa, justru kadang-kadang di negara-negara Islam juga, di beberapa negara teluk itu, beberapa negara teluk kadang-kadang makanan hidangannya itu luar biasa sekali mereka. Ada acara-acara khusus itu hidangannya itu satu talam itu langsung 1 ekor kambing. Yang makan itu orang-orang apa? Cuman makan untuk lebih ke apa namanya? Lebih ke kemewahan. Kemudian berserak di situ, dibuang ke tong sampah. Teringat kadang-kadang kita dengan nasi kuah lemak angkut masin saja sudah dunia akhirat sudah aman itu. Kenapa enggak seperti itu saja? Kenapa hidup kita sampai meninggal seperti itu saja? Tidak usah banyak-banyak sekali. Justru kalau kadang-kadang istri banyak masak, kita ingatin tidak usah banyak-banyak. Sekedar untuk kenyang saja, maksudnya tidak lapar, sudah cukup. Ada kuah sedikit, karena butuh juga kuah, jangan nanti sembelit ya. Sayur sedikit, ada ikan sedikit, udah cukup. Begitulah seharusnya kita jalani hidup ini sampai hari akhirat. Kenapa tidak seperti itu saja? Seperti kita sakit. Kalau kita sakit, bagaimana kita makan? Orang yang sudah darah tinggi misalnya, sudah stroke, asam urat, kan makannya sangat hati-hati. Begitu kenduri bertalam-talam itu, udang besar-besar, cumi besar-besar, dia tidak bisa sentuh itu. Paling-paling dia cari ikan, buah itik masin. Buah itik masin, oh tidak bisa asam urat buah itik masin. Ya paling ikan aja dikit. Ya. Kenapa enggak seperti itu sebelum kita sakit? Kenapa begitu sakit baru seperti itu? Kenapa enggak dari sebelum sakit kita seperti itu? Kalaupun kita makan yang lain pun sesuai kebutuhan tubuh saja. Maksudnya sesuai kebutuhan vitamin, ya, makan buah sedikit, makan ini sedikit. Tapi kan selama ini setiap ada kenduri itu talamnya selalu kosong, siap kenduri itu. Sama, apakah kenduri orang menikah, kenduri orang meninggal, sama saja. Kita berharap Pak kenduri sama dia jangan habis semua makanannya, habis juga. Maunya kan ini cara orang meninggal tinggal akhirat, bila tak dapat juga habis sih. Kosong juga dalam piring-piring semua. Cuman ya yang punya rumah alhamdulillah juga ya, makanannya habis dimasak. Tapi kitanya ya. Jadi oleh karena itu ya, yang membuat tenggelam kita dengan dunia ini adalah tadi lijuhlihim, ya, tenggelam dengan perut tadi, kemudian dengan pakaian juga. Ada orang yang hidupnya dia pede, dia merasa hebat dengan fashion, pakaian, kendaraan. Dia di situ mendapatkan segala-galanya. Berarti itu menandakan dia masih menjadikan pakaian itu atau fashion atau fasilitas sebagai tujuan hidupnya. Demikian juga tempat tinggal. Ada orang yang sangat senang, sangat berbangga-bangga dengan kemewahan tempat tinggalnya. Nah, itu sama juga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, lijuhlihim bid dunya, karena mereka tadi ketidakpahaman tentang hakikat dunia dan tujuan Allah ciptakan dunia dan kadar apa yang bisa kita ambil daripada dunia. Walakinnahum jahilu wa ghafalu.
Tetapi manusia itu tadi jahil, tidak paham tentang hakikat dunia. Wa ghafalu, dan mereka lalai. Wa tataba'at asyghalud dunya alaihim, dan terus kesibukan dunia itu menyertai hidup mereka. Ya, mengingkari, mempengaruhi hidup mereka. Wattasala ba'dhuha bi ba'din, dan kadang-kadang satu kesibukan kemudian membutuhkan kesibukan yang lain, sehingga dia terus tenggelam dalam kesibukan dunia. Watada'at ila ghairi nihayatin mahdudah, dan terus kesibukan itu melalaikannya sampai pada batas yang tidak ada batas. Hanam tumumpiu. Fatahu fi kathratil ashghal wa nasu maqasidaha, maka kemudian mereka tenggelamlah dalam banyaknya kesibukan dunia itu. Wa nasu maqasidaha, dan lupalah mereka kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu akhirat. Nah, beruntung sedikit orang-orang yang ada masa pensiun. Setidaknya begitu dia pensiun ada pengingat, oh ini saya sudah pensiun, ya. Nah, setidaknya oh nyok pensiun nyok kaji tapiu, kaji tak ibadat. Yang pekerjaan tidak ada istilah pensiun, bagaimana? Siapa yang ingatkan? Nah, kalau ada pensiun setidaknya ada rahim juga. Tapi ada juga setelah pensiun makin kejar lagi dia, makin tarik gas lagi. Nah, ada juga seperti itu. Nah ini yang tidak ada pensiun, siapa yang mengingatkan? Maka oleh karena itu kita butuh pengajian-pengajian seperti ini. Inilah yang mengingatkan kita. Karena kalau tidak ada pengingat-pengingat seperti ini, ya, tidak ada kita ikut-ikut pengajian seperti ini, tidak mesti pengajian ini, pengajian yang lain, maka kita akan terbawa. Kita terbawa. Kita duduk dengan pejabat, terbawa dengan gaya mereka. Duduk dengan pengusaha, terbawa dengan gaya mereka. Kita duduk di warung kopi itu entah kemana-mana terbawa kita. Maka begitu kita terbawa ke sana, terbawa ke sini, apalagi yang masih sibuk dengan berbagai macam karirnya, tidak masalah. Memang kita hidup di dunia tidak mungkin tidur-tiduran di rumah saja. Kita harus beraktivitas. Nah, tetapi kita harus ada alarm, pengingat. Makanya Allah atur salat wajib 5 waktu ke masjid. Itulah pengingat kita. Jadi saat kita sedang sibuk mengejar macam-macam di luar sana, dan itu pun sebenarnya tidak masalah selama tidak mengganggu tujuan utama. Jadi agar tujuan utama tetap terjaga, 5 waktu kita sholat. Nah, apalagi kalau kita pergi ke masjid, ya. Selesai kita wudu, nah, kemudian kita sholat tenang sebentar. Artinya ingat ya, keluar masjid lagi, jumpa lagi sama kontraktor lain lagi, sama kawan lain lagi, terbawa lagi. Nah, masuk waktu asar, kita ke masjid lagi. Teringat, tenang sedikit. Keluar asar sholat, ada yang ajak duduk lagi, terbawa lagi. Tiba waktu maghrib. Coba kita bayangkan kalau orang sibuk dengan dunia dan tidak sholat sama sekali. Bagaimana jauh dia tenggelam, bagaimana jauh dia tidak ada pengingat sama sekali. Nah, oleh karena itu, jadi kita butuh kepada pengingat-pengingat terhadap kita dengan kesibukan kita terhadap dunia. Baik, insyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.